Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat BMA dimanapun berada. Hari ini saya akan coba jelaskan tahap siklus akuntansi perusahaan jasa berikutnya, yaitu neraca lajur atau biasa dikatakan sebagai kertas kerja, bisa juga dibilang worksheet. Oke, nah bagaimana penyusunan dalam neraca lajur ini? Baik, saya akan jelaskan. Di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu sebenarnya neraca lajur. Oke. Nah, neraca lajur itu adalah suatu alat yang bisa kita gunakan untuk memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan di suatu perusahaan. Jadi ini sebagai alat bantu. Artinya apa? Artinya ini boleh dilakukan, boleh juga tidak dilakukan oleh suatu perusahaan karena ini bukan merupakan suatu kewajiban. Oke. Nah, perlu diketahui, neraca lajur ini digunakan oleh suatu perusahaan yang tadi katanya untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Nah, di dalam neraca lajur ini kita bisa tahu apakah perusahaan kita itu mengalami kerugian atau mengalami laba. Kemudian di dalam perusahaan ini juga kita akan tahu bagaimana posisi keuangan perusahaan pada periode tersebut. Ya, dari satu laporan ini kita bisa mengetahui beberapa hal informasi tentang akuntansi di suatu perusahaan. Nah, ini tadi intinya adalah sebagai alat bantu, tidak wajib, artinya tidak dilakukan juga tidak apa-apa, mau dilakukan oleh suatu perusahaan juga boleh saja. Oke? Jadi untuk pengertian neraca lajur saya rasa sudah pada paham. Sekarang kita coba lihat di sini ada bentuk neraca lajur. Di sini ada 3 bentuk neraca lajur yang bisa saya jelaskan kepada sahabat BMA. Ya, di sini pertama adalah kertas kerja 8 kolom. Kenapa dikatakan 8 kolom? Memang terdiri dari 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 8 kolom itu terdiri dari kolom neraca saldo, penyesuaian, rugi laba, sama neraca. Nah, sekarang perbedaan di antara ketiga ini apa? Perbedaannya, di sini tidak ada kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, sedangkan di sini ada. Di sini tidak ada kolom ekuitas, tapi di sini ada. Oke, jadi bedanya hanya di situ, ya. Di sini hanya 8 kolom karena tidak ada neraca saldo sama ekuitas. Di sini 10 kolom karena tidak ada kolom ekuitas. Nah, di sini 12 kolom karena semuanya sudah komplit. Nah, kalau biasanya yang digunakan itu adalah ini. Yang biasanya atau sering digunakan itu adalah kolom 10 kertas kerja 10 kolom ini. Nanti data ekuitas ini bisa dimasukkan ke dalam kolom neraca, digabungkan ya. Jadi tidak masalah. Nanti terserah mau pakai yang mana, tergantung dari masing-masing perusahaan, apakah mau kertas kerja 8 kolom, 10 kolom, atau 12 kolom. Tapi yang biasanya digunakan itu adalah yang 10 kolom. Nah, di sini artinya dari kolom-kolom ini apa? Di sini artinya ini adalah kita mengisikan nomor akun, di sini kita mengisikan nama-nama akun, di sini kita mengisikan data nominal neraca saldo, di sini mengisikan nominal data jurnal penyesuaian, di sini mengisikan data nominal neraca saldo disesuaikan, di sini data nominal rugi laba, dan terakhir data nominal neraca. Jadi ini semua yang akan perlu kita isi nantinya jika kita ingin menyusun kertas kerja atau neraca lajur. Oke, saya rasa untuk bentuk-bentuknya sudah pada paham ya. Jadi intinya di kolom-kolom ini isikan nanti nominal-nominal dari masing-masing akun sesuai dengan posisinya masing-masing, apakah di debit apa di kredit. Oke? Oke, saya rasa sudah pada paham. Mari kita akan lanjut ke berikutnya. Di sini kita akan coba melakukan penyusunan neraca lajur. Jadi, untuk melakukan penyusunan neraca lajur ini kita membutuhkan 2 data. Ya, di sini saya akan menggunakan data neraca saldo dan juga data jurnal penyesuaian. Oke, saya sudah siapkan datanya, tinggal kita akan melakukan pemindahan data ini ke kolom atau ke tabel neraca lajur. Oke,
Bagaimana cara memindahkannya? Oke, gini dia caranya. Ini data neraca saldo milik Biro Konsultan Ridwan. Oke. Nah, nanti semua yang ada di kolom-kolom ini kita pindahkan semua ke dalam kolom neraca saldo yang ada di neraca lajur. Baik itu nomor akun, nama akun, nominal di debit, dan nominal di kredit. Semuanya itu kita pindahkan sama persis seperti yang ada di neraca saldo ini ke kolom neraca saldo yang ada di neraca lajur. Nah, ini dia seperti ini. Ini nomor akunnya, ini nama akunnya. Urutannya juga sama persis, tinggal memindahkan saja. Kemudian ini nominalnya, ini nominal di kreditnya. Setelah kita pindahkan, jangan lupa untuk dijumlahkan kembali, maka jumlahnya akan terdapat seperti ini ya. Nah, kita lihat lagi, oh ternyata benar, sama 9.700.000 nominalnya. Berarti ini sudah fix, sudah benar, sudah selesai kita lakukan pemindahan dari neraca saldo ke kolom neraca lajur ya di sini. Kalau sudah memindahkan semua data neraca saldo, tahap berikutnya kita memindahkan data yang ada di jurnal penyesuaian. Ini dia. Jadi data-data jurnal penyesuaian ini, ya, ini kita pindahkan juga ke dalam neraca lajur sesuai dengan nama akunnya masing-masing dan posisi nominalnya masing-masing. Bagaimana cara memindahkannya? Baik, di sini akan saya kasih contoh. Yang pertama kita akan pindahkan nama akun beban perlengkapan. Ya, ini nomor akunnya, ini nominalnya di debit 400.000. Maka saya akan pindahkan ke kolom sini. Ke neraca lajur di jurnal penyesuaian. Nah, ini tadinya kosong, semua ini kosong, cuma ada baru ini ya. Anggap saja ini semuanya kosong, baru ada yang ini saja. Nah, di sini berarti kita lihat dulu, ada tidak beban perlengkapan di atas, di kolom sini. Kalau tidak ada beban perlengkapan di sini, berarti kita harus buka di bawah ya. Kita buka kolomnya di bawah, beban perlengkapan, jangan lupa bikin nomor akunnya. Kemudian nominalnya tadi di debit 400.000. Oke. Dan letakkan di kolom jurnal penyesuaian, sesuaikan. Oke, dah. Kalau sudah, kemudian kita lihat lagi. Oh, ada perlengkapan. Posisinya di kredit, nominalnya 400.000. Oke, kita pindahkan perlengkapan. Perlengkapan ada tidak di atas? Oh, ada. Ini perlengkapan. Berarti saya pindahkan ke kolom jurnal penyesuaian, posisinya di kredit 400.000. Sudah? Kemudian, beban sewa, ada akun beban sewa di sini 800.000, posisinya di debit. Oke, saya akan pindahkan beban sewa. Lihat dulu, ada tidak di atas beban sewa? Yang ada sewa dibayar muka, berarti tidak ada beban sewa, saya buka di bawah. Saya buka di bawah beban sewa, nominalnya jangan lupa letakkan di kolom jurnal penyesuaian, posisinya di debit 800.000. Oke, kemudian saya lihat Kemudian saya lihat lagi di sini sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka posisinya di kredit 800.000. Maka saya akan buat seperti ini. Ini ya, sewa dibayar di muka, posisinya di kredit jurnal penyesuaian ya 800.000. Oke, sudah. Kemudian saya buka lagi. Di sini ada akun beban penyusutan peralatan kantor. Nominalnya di debit 200.000. Saya lihat lagi. Saya lihat dulu ada tidak akun beban penyusutan peralatan kantor? Oh, tidak ada. Kalau tidak ada, maka saya buka lagi di bawah beban penyusutan peralatan kantor, nominalnya 505, posisinya di debit 200.000. Sudah. Kemudian saya lihat lagi, ada akumulasi penyusutan peralatan kantor, posisinya di kredit 200.000. Maka saya lakukan pemindahan kemari. Saya lihat dulu, ada nggak akumulasi? Oh, ada. Akumulasi penyusutan peralatan kantor, saya pindahkan 200.000, posisinya di kredit. Oke. Dan kemudian saya lihat lagi, di sini ada piutang usaha. Piutang usaha itu posisinya di debit, nominalnya 500.000. Maka saya akan lakukan pemindahan ke kolom jurnal penyesuaian. Piutang usaha ada tidak? Oh, ada. Piutang usaha di debit 500.000. Oke. Nah, kemudian ada pendapatan jasa, posisinya di kredit. Ada akun pendapatan jasa, posisi di kredit 500.000. Kemudian saya cek lagi dulu. Ada nggak di sini akun pendapatan jasa? Oh, ada ternyata.
Jika ada, maka saya pindahkanlah dia ke kolom kredit Rp500.000. Kemudian saya lihat lagi ada beban gaji, ya, ada akun beban gaji di sini posisinya di debit Rp250.000. Kemudian saya tengok dulu ke atas, apakah ada di sini akun beban gaji? Ternyata ada. Jika ada, maka saya langsung pindahkan nominal yang jumlah penyesuaian ke sini Rp250.000. Oke, kemudian yang terakhir ini ada akun utang gaji, posisi di kredit, nominal Rp250.000. Maka saya akan pindahkan dia kemari. Lihat dulu, ada tidak di atas utang gaji? Oh, tidak ada utang gaji. Berarti saya akan buka akun baru utang gaji, nominalnya 202 di bawah. Kemudian saya pindahkan dia ke kolom kredit Rp250.000. Oke. Nah, kalau sudah kita kalau sudah kita pindahkan semua ini ya, ini sudah saya pindahkan semua ini, maka kita lihat dulu. Nah, ini dia. Jangan lupa kita jumlahkan posisi debit berapa, posisi kreditnya berapa. Setelah kita jumlahkan, lihat dulu apakah sudah seimbang atau belum. Oh, ternyata sudah seimbang. Kita cek kembali dengan data kita di jurnal penyesuaian. Ternyata benar, sama jumlahnya Rp2.150.000. Kalau sudah sama seperti ini, artinya ini data sudah selesai dan sudah benar. Oke, berarti dua kolom sudah kita pindahkan, sudah kita buat dan sudah kita isi, ya. Ini sudah kita isi dua kolom, kolom neraca saldo, kolom jurnal penyesuaian. Jadi data-datanya sudah kita pindahkan. Maka tahap berikutnya adalah memindahkan data neraca saldo setelah penyesuaian. Ini datanya, jika kalian sudah menyusun terlebih dahulu neraca saldo setelah penyesuaian, sebelum neraca lajur ini, tinggal pindahkan aja, sama seperti memindahkan yang ini tadi ya, sama seperti memindahkan posisi-posisinya. Tapi jika belum kalian buat sebelumnya, maka kalian tinggal buat aja, gampang kok. Caranya gini, ini kan kita anggap semuanya kosong, ya, ini kosong semuanya. Kemudian caranya, kita akan menggabungkan antara data neraca saldo dengan data jurnal penyesuaian. Seperti ini. Ini ada data di neraca saldo 2 juta. Kemudian di jurnal penyesuaian tidak ada data atau tidak ada nominal, berarti kita langsung pindahkan 2 juta. Posisinya di mana? Di debit, berarti saya akan pindahkan 2 juta di debit. Kemudian ini, di neraca saldo ada data 1.800.000 di debit, di jurnal penyesuaian 500.000 di debit. Jadi saya tambahkan, debit ketemu ke debit berarti ini ditambahkan. Artinya 2.300.000 saya letakkan posisinya di debit. Oke. Kemudian di sini ada perlengkapan, datanya 700.000 di debit, kemudian 400.000 di kredit. Nah, debit ketemu kredit, maka akan saya kurangkan. Jadinya 300.000 saya letakkan di debit. Sewa dibayar muka 1.200.000 di debit, kreditnya 800.000, berarti saya kurangkan 1.200.000 dikurang 800, maka dapatlah 400.000. Saya posisikan di debit. Kemudian peralatan kantor, di sini ada 2 juta. Jurnal penyesuaiannya tidak ada, maka saya langsung pindahkan saja posisi debit 2 juta ke sini. Oke, sudah? Kemudian, akumulasi penyusutan ada di kolom kredit. Kemudian di sini jurnal penyusutan juga ada di kolom kredit. Berarti kredit ketemu kredit, maka saya akan tambahkan. Nah, saya letakkan pula di posisi kredit 600.000. Nah, di sini ada utang usaha, dia di kredit, tidak ada data penyesuaian. Maka saya langsung masukkan ke neraca saldo setelah sesuaikan 1 juta. Di sini ada modal ya, 4.500.000, tidak ada jurnal penyesuaian, berarti saya langsung pindahkan 4.500.000 di kredit. Nah, di sini ada prive ya, ada prive 200.000 posisi di debit. Di sini tidak ada data jurnal penyesuaian, berarti langsung 200.000 saya pindahkan ke debit. Kemudian di sini ada pendapatan jasa 3.650.000. Nah, kemudian jurnal penyesuaian ada 500.000. Berarti kredit tambah kredit, maka saya tambahkan jadinya 4.150.000. Saya letakkan di kolom kredit juga. Kemudian di sini ada pendapatan bunga, neraca saldo pendapatan bunga 150.000. Di jurnal penyesuaian tidak ada pendapatan bunga, maka saya pindahkan langsung ke kolom neraca saldo setelah disesuaikan 150.000. Di sini ada beban gaji, posisinya di debit 1.500.000, di jurnal penyesuaian di 250.000, maka saya tambahkan, maka dapatlah 1.750.000. Kemudian di sini ada beban iklan, ya, beban iklan, tapi di jurnal penyesuaian tidak ada beban iklan, maka saya langsung pindahkan aja 300.000. Posisinya di debit. Kemudian di sini
di sini kan tidak ada neraca saldonya, berarti saya tinggal hanya memindahkan kolom jurnal penyesuaian ini saja. Jadi beban perlengkapan saya pindahkan ke debit 400.000, beban sewa saya pindahkan ke debit 800.000, beban penjusutan peralatan kantor saya pindahkan ke kolom neraca saldo setelah sesuaikan di debit 200.000, kemudian utang gaji saya pindahkan ke kolom kredit 250.000. Nah, kalau sudah saya pindahkan semua, sudah saya gabungkan data-datanya ini, maka nanti saya akan melakukan penjumlahan ke bawah. Ya, masing-masing kolom saya jumlahkan ke bawah. Nah, maka dapat hasilnya seperti ini, 10.650.000. Kalau sama-sama datanya sudah seimbang, maka ini sudah dikatakan benar. Oke, tapi kalau misalnya ternyata ada perbedaan nominal, di sini 10 juta, di sini 10.650, maka coba lakukan cross check kembali ke data-datanya. Mungkin ada salah jumlah atau mungkin ada salah meletakkan posisinya. Oke? Oke. Baik, ini dia. Sudah kita selesaikan 3 kolom. Neraca saldo sudah, jurnal penyesuaian sudah, neraca saldo setelah penyesuaian juga sudah. Berarti masuk ke tahap berikutnya itu adalah mengisi kolom laba rugi. Bagaimana cara kita mengisi kolom laba rugi? Caranya mudah sekali. Data yang kita butuhkan itu adalah berasal dari data neraca saldo setelah penyesuaian. Ini data yang akan kita gunakan untuk memasukkan nominal yang ada di laba rugi. Caranya bagaimana? Ingat saja, di laporan laba rugi itu berisikan nama-nama akun, pendapatan, dan beban. Ya, karena ini adalah perusahaan jasa, maka yang kita isikan di dalam kolom laba rugi itu adalah akun-akun pendapatan dan akun-akun beban. Nah, di sini kita lihat akun pendapatan itu hanya ada dua, yaitu pendapatan jasa dan pendapatan bunga. Maka pendapatan jasa dan pendapatan bunga, nominalnya yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian ini kita pindahkan ke kolom laba rugi. Letakkan posisinya sesuai dengan yang ada di sini. Ini berarti di kredit, maka saya letakkan di sini. Kemudian di kolom debit ini kita masukkan semua akun-akun yang berkaitan dengan beban. Jadi di sini ada beban gaji, beban iklan, beban perlengkapan, beban sewa, beban penyusutan peralatan kantor. Maka semua nominal-nominal ini, ya, ini dia. Dari sini sampai dengan kemari saya pindahkan ke kolom laba rugi, posisinya di debit. Oke, kalau sudah saya pindahkan semuanya, ya, datanya berasal dari neraca saldo ya. Neraca saldo setelah penyesuaian saya pindahkan kemari, maka saya lakukan penjumlahan dulu. Debitnya berapa, kreditnya berapa. Nah, ketika saya jumlahkan ternyata ada selisih perbedaan nominal. Di sini 4.300.000, di sini 3.450.000. Apa yang terjadi? Kalau seperti ini artinya kita mengalami selisih, ya. Dan selisih ini bukan berarti kita salah input data, bukan ya. Tapi ini menyatakan bahwasanya apakah perusahaan itu laba atau rugi. Kalau yang lebih besar itu kolom kredit, maka itu kita dikatakan sebagai laba, ya. Tapi kalau yang lebih besar itu kolom debit, maka itu dikatakan perusahaan mengalami kerugian. Jadi karena kita di sini lihat ya, kita lihat di sini ternyata lebih besar itu kolom kredit, maka kita mengalami laba. Labanya sebesar Rp850.000. Oke. Nah, maka saya buat di sini laba bersih Rp850.000. Nah, nanti jangan lupa setelah kita masukkan selisihnya ini, kemudian kita jumlahkan kembali, maka akan jadi seimbang seperti ini, Rp4.300.000. Jadi memang di sini tidak wajib untuk seimbang. Karena apa? Karena di sini memang menentukan apakah kita laba atau rugi. Kalau kita laba, maka kita letakkan dia posisinya di sini, selisihnya. Kemudian buatlah di sini keterangannya. Kalau kita mengalami rugi, maka buatlah selisihnya di sebelah kredit. Nah, jangan lupa buat keterangannya rugi bersih. Oke? Nah, inilah cara mengisi data-data kolom laba rugi. Kemudian bagaimana jika kita ingin mengisi kolom neraca? Ingat, kolom neraca itu isinya adalah akun-akun aktiva atau aset, kemudian akun-akun kewajiban atau utang, kemudian akun-akun ekuitas atau modal. Oke? Mari kita coba pindahkan. Data yang kita gunakan itu adalah berasal dari data neraca saldo setelah penyesuaian. Oke. Nah, jadi di sini
semua data yang ada di sini. Yang belum kita pindahkan tadi yang ada di laporan laba rugi itu kita pindahkan semuanya kemari. Sesuaikan dengan posisinya masing-masing dan nominalnya masing-masing. Jadi akun harta itu kan ada kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa diberi muka, peralatan. Nah, ini semua saya pindahkan ke dalam, ini dia. Ini nominalnya ini di debit semuanya saya pindahkan ke kolom neraca. Akun harta atau aset ya. Kemudian di sini tambah lagi price-nya saya pindahkan 200.000 ya, berasal dari sini 200.000 saya pindahkan sudah. Oke, kemudian untuk posisi kolom kredit itu saya pindahkan adalah utang, akumulasi, modal. Kemudian tambah utang gaji di bawah. Jadi saya pindahkan nominalnya dari sini. Ini akumulasi, ini utang usaha, ini modal, kemudian di sini utang gaji. Saya pindahkan semua nominal yang ada di sini ke kolom neraca posisi kredit. Kalau sudah saya pindahkan, maka saya jumlahkan kolom debit berapa, kolom kredit berapa. Nah, ternyata ketika saya sudah jumlahkan ada selisih juga. Selisih ini berjumlah 850.000. Berarti selisihnya sama. Selisihnya sama ya, sama dengan yang di sebelah. Ini menandakan pencatatannya sudah benar ya. Nah, kemudian nanti kita letakkan dia jumlahnya di bawah biar seimbang seperti ini. Oke? Nah, inilah cara kita mengerjakan atau menyusun laporan neraca atau kertas kerja atau worksheet. Jadi tidak ada yang susah, yang penting kita sudah punya datanya, yaitu data neraca saldo, data jumlah penyesuaian. Kalau sudah ada, maka dengan mudah kita akan bisa menyusun neraca saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, dan neracanya. Oke, beginilah sahabat BMA cara kita melakukan penyusunan neraca lajur. Nah, di sini hasilnya sudah terlihat, ternyata perusahaan ini mengalami keuntungan sebesar Rp850.000 dan saya yakin semua sahabat BMA di rumah pasti sangat-sangat bisa mempelajari penyusunan neraca lajur secara mandiri di rumah. Intinya itu kalian sudah punya data, kemudian kalian sudah paham bagaimana cara meletakkan posisi masing-masing nominalnya, dan cara menambah dan mengurangkannya. Oke, baik sahabat BMA dimanapun berada, demikian penjelasan saya tentang penyusunan neraca lajur. Sampai ketemu di penjelasan-penjelasan berikutnya. Jangan pernah patah semangat untuk belajar dan terus praktek di rumah, bahas kasus-kasus ya. Semua soal-soal berkaitan dengan akuntansi dibahas, jadi nantinya akan bisa terbiasa, dan karena kan ala biasa jadi terbiasa karena ala biasa gitu ya. Jadi sahabat BMA, saya harapkan tidak pernah berhenti untuk belajar dan belajar, karena orang sukses itu intinya harus punya semangat untuk belajar. Oke, sahabat BMA dimanapun berada, demikian penjelasan hari ini. Sampai ketemu di penjelasan berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.